Yang pertama KDM suka bagi-bagi uang, yang kedua KDM marah-marah, yang ketiga nangis. Jadi jika kalian ingin followernya naik seperti Ono Surono, 3 hal yang harus kalian lakukan: ngomongin KDM, nyerang KDM, dan nyinyirin KDM. Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk relokasi warga untuk pindah ke PTPN, tanah PTPN. Ada ngomong gitu di tindak usaha Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Apakah benar Pak Lurah disetting sama Pak Ono itu? Tidak, sebenarnya tidak. Pak Ono itu cuman silakan menyampaikan, silakan apa yang mau disampaikan ke Bapak Gubernur itu yang saya bilang Pak Bupati udah datang, terus Wakil Bupati udah datang, cuman yang belum datang itu Pak Gubernur. Itu saya kepengennya datang ke Pasir Munjul karena saya keadaan kepanikan lah inti nama, karena bencananya sangat besar, semua rumah tukang tambuk. Saya kan belum pernah menghadapi seperti ini, belum pernah menghadapi bencana sebesar ini tuh. Itu saya tidak disetir oleh siapapun, nama Pak Ono pun nama siapa, itu dari hati nurani saya, karena saya ke dalam keadaan panik karena musibahnya sangat besar. Otomatis saya ingin dijenguk lah intinya Pak Gubernur itu, karena kan Gubernur itu kan aslinya dari Purwakarta awal-awalnya itu aja. Atau gimana, saya mohon maaf jika saya sebagai kepala desa ngomong salah, ya mohon maaf sebesar-besarnya sama Pak Ono, oke, sama Pak Dedi. Itu mohon maaf jika aku salah kata-kata atau salah ngomong, karena saya itulah keadaan panik, bukan keadaan normal. Ngomong naon Lurah? Ngomong naon? Ngomong ayang di tembok. Sebentar. Nih Pak Lurah, nih saya tanya ke Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, waktu peristiwa saya telepon nggak? telepon. Saya telepon. Ya. Setelah peristiwa telepon, apa kata saya waktu itu langsung? Masyarakat Fungsikan, siapkan tempat relokasi, rumahnya saya bangunkan. Aku noni ngomong ke mana? Kan itu lah Pak Ono, piwarang ke cepat. Udah kaitan orang mah. Pak Kades Pasir Munjul, pernyataannya berubah-ubah alias tidak konsisten. Fiti pertama yang dibagikan oleh Bapak Ono Surono, isi pernyataannya menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di kontennya Om Sen, Bupati Purwakarta. Di situ Pak Kades Pasir Munjul secara jujur mengatakan pernyataannya itu berdasarkan instruksi dari Bapak Ono Surono. Kemudian Bapak Ono Surono memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak pernah menyetir atau memprovokasi Bapak Kades Pasir Munjul untuk menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian pernyataan dari Pak Kades Pasir Munjul yang mengaku bahwa pernyataannya itu dari hatinya beliau, bukan karena disetir oleh Bapak Ono Surono. Dan yang terbaru, di kontennya Kang Deddy Mulyadi, di situ secara sadar menyebut nama Bapak Ono Surono, bahwa Kades ini disuruh oleh Bapak Ono Surono untuk menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Pak Kades seperti ini justru sangat berbahaya, gampang disetir, mudah terpengaruh, tidak mempunyai pendirian, sangat berbahaya guys. Yang pertama, saya nanya, ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarga itu semuanya itu ayat 60 berapa? 66 kepala keluarga. 83. Oke. Ada 83 kepala keluarga. Ini kan tahu rawan kan? Ya. Kebiasaan orang sini kalau direlokasi, disiapkan rumah, rumahnya dikomplekkan. Kemudian setelah rumahnya jadi, sebulan 2 bulan berisi, ke 3 bulannya hilang, ditinggalkan rumahnya. Ya, dikarenakan
pencarian makanan itu gitu, di situ, Pak. lain gitu urusan anak. Nah, kemudian waktu saya jadi bupati dulu pernah kejadian. Ya pernah. Ini turun tanahnya dan saya memerintahkan pada waktu itu tidak boleh diisi lagi, Ya, harus dihutankan. ya. Terus diusian deui. Ya seandainya seperti itu aja, itu masyarakat kan udah ada lokasi itu di Kampung Mandalsari satu tempat. Heeh. Terus di Pasir Katau juga Kan ada peristiwa tempat. ini teh pernah Ya, terjadi udah dulu beberapa kali dan itu. oleh saya sudah direlokasi ke tempat yang aman. Ya. Sudah dibuatkan rumah-rumah baru. Ya. Kunaon baralik deui. Ya itu kan mata pencariannya ke situ, Pak tuh. Itu. Semuanya unggal musibah kurunya imah tuh. Nyata apa tuh Pak, keinginan masyarakat? Enggak, sekarang gini kan kita tidak mau berulang pada peristiwa sejenis. Ya, ya. Dengan rumah ada di situ, Ya. maka beban tanahnya jadi tinggi, jadi ada tekanan, ya kan? Ya. Terus kemudian ada penggalian air Ya. untuk kebutuhan konsumsi setiap hari. Ya. Itu akan mempengaruhi tekanan tanah Ya. dan kontur tanah. Ya. Jadi harus konsisten. Jadi kalau warga ingin selamat, kampung itu kosongkan, hutankan. Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul yang ada di gor pengungsian. Kemudian kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektar. Nanti dibangunkan rumahnya. Selama kampungnya dibangun, rumahnya dibangun, mereka untuk disiapkan kontrakan. Per kepala keluarga disiapkan 10 juta. Untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru. 1 juta. Beres. Karunya BPPD aing di dia wae. Oh, capean ya. Biar semua orang bisa ngurus tugasnya masing-masing. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat serta terukur. Oke? Bagaimana Bapak Lurah setuju? Setuju. Bapak Lurah mau direlokasi? Ya, sok atuh nuhun alhamdulillah ya. Nah, besok uangnya dibagikan di pendopo ya. Jam 10 uangnya dibagikan. Oke? Yes? Ada siap mesti bayar 10 juta ulah di diwae. Ya. Oh, indah ulanya. Oke, ayo nuhun sadayana. Dan sepertinya Bapak Kades Pasir Munjul ini belum mempunyai kemampuan untuk memimpin suatu desa. Contoh kecil, pada saat Kang Deddy menanyakan berapa jumlah kepala keluarga di desa Pasir Munjul. Kata Bapak Kadesnya ada 66 kepala keluarga. Kemudian diralat oleh Bupati Purwakarta 83 kepala keluarga. Kebayang rasanya ketika mengirimkan bantuan yang mendapatkan hanya 66. Sisanya nggak dapat. Hanya karena kesalahan informasi yang diberikan oleh Bapak Kades Pasir Munjul. Dan untuk para haters di luar sana, kalian sudah mendengar pernyataan langsung dari Kang Deddy Mulyadi pada saat bencana alam itu terjadi, yaitu pergeseran tanah di desa Pasir Munjul. Kang Deddy Mulyadi sudah menginstruksikan kepada Om Sin, yaitu Bupati Purwakarta, untuk merelokasi warga. Sudah disediakan tempat. Dan sementara pembangunan rumah baru untuk mereka, warga desa Pasir Munjul sudah disediakan tempat tinggal juga untuk tinggal sementara sembari menunggu rumah mereka selesai. Tapi yang menjadi permasalahan di sini atau yang perlu disalahkan adalah masyarakat desa Pasir Munjul. Ketika ada bencana datang, mereka direlokasi di tempat yang baru. Sudah dibangunkan rumah, baru tinggal 1 bulan 2 bulan, mereka balik lagi ke tempat semula. Bangun rumah di situ, bencana alam lagi, relokasi lagi, 1-2 bulan pindah lagi. Begitu seterusnya sampai dunia kiamat. Dan di video terakhir adalah solusi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk warga desa Pasir Munjul. Ingat Pak Kades, Bapak Gubernur nggak perlu ke sana, cek langsung ke lokasi, tapi langsung memberikan solusi yang konkret. Mereka akan direlokasi di tempat yang baru.
Sementara rumah mereka dibangun, disediakan rumah kontrakan. Kemudian per kepala keluarga diberikan uang 10 juta rupiah yang mana hari ini akan dibagikan. Kurang baik apalagi gubernur kalian yang selalu memperhatikan setiap warganya. Belum tentu gubernur di provinsi lain bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Dan saya juga sebagai masyarakat menyoroti 3 hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Sama seperti anggota dewan lainnya yang tidak suka kepada KDM. Jadi jika kalian ingin followernya naik seperti Ono Surono, 3 hal yang harus kalian lakukan. Ngomongin KDM, nyerang KDM, dan nyinyirin KDM. Dan itu pekerjaan Ono Surono sejak menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kok bisa ada seorang wakil rakyat yang kerjaannya hanya nyinyirin Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi lagi sibuk ngurusin rakyat, Bapak Ono Surono lagi sibuk ngurusin KDM. Kebijakan yang dikeluarkan KDM tidak lepas dari 3 hal. Bagi-bagi duit, marah-marah, kemudian nangis. Apa hubungannya coba? Pertanyaannya, Bapak Ono Surono bisa nggak seperti Kang Deddy Mulyadi? KDM bagi-bagi duit ke rakyat, Ono nyokotan duit hak rakyat. Kata Ono Surono, kerja KDM ada 3 hal, tapi kerja Ono Surono cuma 1, yaitu mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Contoh kecil saja di desa Pasir Munjul, yang memberikan solusi konkret siapa? Kang Deddy Mulyadi. Dan hal itu belum tentu bisa dilakukan oleh Bapak Ono Surono.